Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wa sholatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Ratu Siti Fitria Kotrunada dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 2. Pada kesempatan kali ini saya akan mengulang materi yang telah disampaikan oleh Profesor Dr. Kiai Haji Didin Hafidudin atau yang lebih akrab dipanggil dengan panggilan Pak Kiai, yang dimana beliau mengisi mata kuliah Tafsir Jalalain menggunakan metode tahlili. Nah teman-teman, sebelum itu mari kita berkenalan dulu nih sama pengarang kitab Tafsir Jalalain. Jadi Tafsir Jalalain ini adalah sebuah kitab tafsir Al-Quran yang terkenal. Awalnya disusun oleh Imam Jalaluddin Al-Mahali pada tahun 1459 dan kemudian dilanjutkan oleh muridnya yaitu Imam Jalaluddin Asy-Syuyuti pada tahun 1505. Adapun materi yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini ialah Quran Surah Al-Baqarah ayat 62 sampai 71 dan Quran Surah Al-Baqarah ayat 183 sampai 187. Karena kita udah kenal sama pengarang kitab Tafsir Jalalain, jadi yuk lanjut kita bahas ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk langsung ke ayat 62. Tajawazuna al-hadda fil ma'asi wa karahu lil ta'kidi innal ladzina amanu bil anbiya'i min qabli wal ladzina hadu hum al yahudu wan nasara was-sabiina ta'ifatum minal yahudi aw nasara man amana minhum billahi wal yawmil akhir fi zamani nabiyina wa amila sholihan bi syari'atihi falahum ajruhum ay thawabu a'malihim inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Ru'ya fi dhamiri amana wa amila lafzu mawafima ba'dahu ma'anaha wa udhkur idza akhadna mitsaqahum ahdakum bil amali bima fit taurah wa qad rafa'na fawqakumut tur al jabala iftala'nahu min aslihi alaikum lama abaitum qabulaha wa qulna khudhu ma atainakum biquwatin bijiddin wajtiha wadhkuru ma fihi bil amali bihi la'allakum tattaqun. An-nara au ama'asi thumma tawallaitum a'radtum min ba'di dzalika al-mitsaqu 'anit tha'ah falaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lakum bit taubati aw ta'khiril 'adzabi lakuntum minal khosirin. Sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada para nabi di masa lalu dan orang-orang Yahudi, orang-orang Kristen, dan orang-orang Sobiin, yakni segolongan dari orang-orang Yahudi atau Nasrani, siapa saja yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari akhir di masa Nabi kita serta mengerjakan amal soleh yaitu syariatnya, mereka akan memperoleh pahala sebagai ganjaran dari amal perbuatan mereka itu di sisi Tuhan mereka. Tak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka berduka cita. Domir atau kata ganti orang pada amana, amila, dan sesudahnya hendaklah diartikan secara umum atau siapa saja. Tadi jadi tidak tertuju kepada seorang, secara umum dipakainya. Lanjut ke ayat 63. Wadhkur id akhadna mitsaqakum, yaitu dan ingatlah ketika kami mengambil ikrar darimu
yakni ikrar bahwa kamu akan melakukan ajaran-ajaran yang terdapat dalam Taurat. Dan sesungguhnya kami angkat gunung Tursina ke atasmu. Artinya kami cabut dari dasarnya untuk ditimpakan kepadamu. Yakni tak kala kamu tidak mau berikrar seraya kami berfirman, peganglah dengan teguh apa yang kami berikan kepadamu ini. Maksudnya secara giat dan sungguh-sungguh. Dan ingatlah baik-baik apa yang ada di dalamnya, yakni dengan mengamalkannya, agar kamu termasuk orang-orang yang bertakwa. Artinya, terpeliharalah dirimu dari api neraka dan perbuatan durhaka. Lanjut kita ke ayat yang 64. Tsumma tawallaitum. Kemudian kamu berpaling, menyalahi ikrar setelah itu. Maksudnya setelah berikrar tadi, mereka kalau tidak ada karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, yaitu dengan menerima tobatnya atau menangguhkan siksa terhadapmu, niscaya kamu akan termasuk orang-orang yang merugi atau tercela. Lanjut ayat 65. Al-halikin walaqad laqasam alimtum araftum alladzina tadaw tajawazu al-hadda minkum fis sabti bisoidis samaki wa qad nahainahum anhu wahum ahlu ailah faqulna lahum kunu kirodatan khosiin muba'adin fakanuha wahalaku ba'da salasati ayyam faja'alnaha aitilkal uqubat nakalan ibratan mani'atam min irtikabim mitli ma'amilu lima bayna yadayha wa ma khalfaha ailil ummami allati fi zamaniha wa ba'daha wa mau'izatan lil muttaqin. Allah wa khusu bidzikri li'annahum al-muntafa'una biha bi khalafa ghairuhum wa uzkur idh qala Musa liqaumihi wa qad kutila lahum qatilu la yudro qatilhu wa sa'aluhu ayyad'ullah ayyubayyinahu lahum fada'ahu innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah qalu atattakhiduna huzwa mahzu'am bina haitsu tujibuna bimithli dzalik qala a'udzu amtani'u billah min akuna minal jahilin. Walaqad laqasam. Dan sesungguhnya lamnya lam qasam menyatakan sumpah, artinya demi. Kamu telah mengetahui orang-orang yang melanggar peraturan di antara kamu pada hari Sabtu, yakni dengan menangkap ikan, padahal kami telah melarangmu dari demikian. Dan mereka ini ialah penduduk Eilat atau Ailah. Lalu kami titahkan kepada mereka, jadilah kalian kera yang hina, artinya yang terkucil. Apa yang dikehendaki Allah itu pun terlaksana, dan setelah masa 3 hari mereka menemui kematian. Selanjutnya ke ayat 66. Maka kami jadikan dia, maksudnya hukuman tersebut sebagai peringatan, cermin perbandingan hingga mereka tidak melakukannya lagi, bagi umat-umat di masa itu dan bagi mereka yang datang kemudian, serta menjadi pengajaran bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikhususkan bagi orang-orang ini, karena hanya merekalah yang dapat mengambil manfaat darinya, sedangkan orang lain tidak. Kita lanjut ke ayat 67. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, yakni ketika ada di antara mereka itu seseorang yang terbunuh, sedangkan mereka tidak tahu siapa pembunuhnya. Lalu mereka minta kepada Musa untuk memohonkan kepada Allah agar dia dapat memberitahukan siapa pembunuhnya itu. Maka dia memohon, lalu katanya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyembelih seekor sapi betina. Jawab mereka, apakah kamu hendak menjadikan kami sebagai bahan ejekan?
Artinya suruhan kamu itu akan menyebabkan kami menjadi sasaran olok-olok dan tertawaan orang. Lalu Nabi Musa menjawab, aku berlindung, maksudnya aku tidak sudi kepada Allah akan menjadi orang-orang yang jahil, yang suka berolok-olok, tak kala mereka ketahui bahwa Musa bersungguh-sungguh. Kita lanjut baca yang ayat 68. Al-mustahzi'ina falama alimu anahu azama qalu du'u lana rabbaka yubayyan lana mahi yubayyin lana mahi qalu lana rabbaka yubayyin lana mahi ay masinuha qala Musa innahu ay Allah yaqulu innaha baqaratul la faridu musinatun walabik soghiratun awanun nisfun baina zalik al-madhkur minas sinin faf'alu ma tu'marun bihi min zajhiha qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra'u faqi'un launuha syadidatu safarati tasurrun nazirin ilaiha bihusniha ay tu'ajju bihim qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana mahi asaimatun am amilatun innal baqara ay jinsahu al-man'uta bima dzikira tasyabaha alaina likatrati falam nahtad ilal maqsudi wa inna insyaallahu lamuhtadun ilaiha fil hadithi laulam yastathnu lima bayanat lahum li akhiri abid qala innahu yaqulu innaha baqaratul la zalulun ghayra mudlilatim bil amali tutirul ardo taqallubuha lil zara'ati wal jamalatu sifatun zalulun dakhilatun fin nafi wala taskil harth al ardo al muhayyata lil zara'ati musallamatun minal uyubi wa atharul amali la syiyata launun fiha ghairu launiha qulul anaji tabil haqqi nataqta bil bayani tami fatalabuha fawajaduha indal fata al bari bi ummihi fashitaruha bimil'i muskiha zahaban fadzabahuha wa ma kadu yaf'alun. Mereka bertanya, memohonkanlah kepada Tuhanmu agar dia menjelaskan kepada kami sapi betina yang manakah itu, maksudnya tentang usianya, apakah yang tua atau yang muda. Lalu Nabi Musa menjawab, Allah berfirman bahwa sapi itu ialah sapi betina yang tidak tua, berusia lanjut, dan tidak pula muda atau terlalu kecil, tetapi pertengahannya di antara demikian, yakni di antara tua dan muda. Maka lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu, yaitu supaya menyembelih sapi yang telah dijelaskan itu. Penjelasan ayat 69. Kata mereka, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar dijelaskannya kepada kami apa warnanya. Lalu Nabi Musa menjawab, Allah berfirman bahwa sapi betina itu ialah sapi betina yang kuning, yakni yang kuning tua warnanya. Maksudnya yang kuning pekat, yang menyenangkan orang-orang yang memandangnya. Artinya menarik hati disebabkan keelokannya. Kita lanjut ke yang 70. Kata mereka, minta lagi nih, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar dijelaskannya bagi kami hakikat sapi betina itu.
apakah yang dimanjakan ataukah yang dipekerjakan. Karena sesungguhnya sapi itu, yakni kalau jenisnya baru yang disebutkan sifatnya itu, masih samar bagi kami. Karena banyaknya hingga kami tidak mengetahui mana yang dimaksud. Dan sesungguhnya kami insya Allah akan memperoleh petunjuk untuk mendapatkannya. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa sekiranya mereka tidak mengucapkan insya Allah, tidaklah akan dijelaskan kepada mereka untuk selama-lamanya. Jadi si orang Yahudi ini kebanyakan tanya lagi ke Allah. Nabi Musa nyampein gitu loh. Jadi orang Yahudi ini kebanyakan nanya, padahal taatin aja perintah Allah gitu ya. Nih lanjut lagi ke ayat terakhir, ayat 71. Lalu Nabi Musa nih berkata, Allah berfirman bahwa sapi betina itu ialah sapi betina yang belum pernah dipakai untuk bekerja, membajak tanah untuk ditanami. Kalimat belakang ini menjadi sifat bagi dipakai untuk bekerja dan termasuk barang yang dinafikan, dan tidak pula untuk mengairi tanaman atau tanah yang dipersiapkan untuk ditanami tumbuh-tumbuhan. Tidak bercacat, bebas dari aib dan bekas-bekas bekerja berat, tidak ada belangnya, tidak ada warna lain selain dari warna aslinya. Kata mereka, sekarang barulah kamu mengatakan kebenaran. Maksudnya memberikan penjelasan yang cukup jelas tentang sapi yang dimaksud. Mereka cari sapi tersebut dan kebetulan ditemukan pada seorang anak muda yang berbakti kepada ibunya. Lalu mereka beli dengan emas sepenuh bungkusan yang terbuat dari kulit sapi itu. Lalu mereka menyembelihnya dan hampir saja mereka tidak melaksanakannya karena harganya yang tinggi. Dalam sebuah hadis disebutkan, seandainya mereka segera menyembelih seekor sapi betina yang ada tanpa banyak tanya, yang demikian itu akan mencukupi. Tetapi mereka menyusahkan diri mereka sendiri sehingga dipersulit oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillah, kita lanjut ke ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba fardhu alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum minal umami la'allakum tattaqun al-ma'asi fa innahu yuksiru asyahawata allati hiya mabdu'uha ayyama nasabum bisyami aw bisumu muqaddaron ma'dudatin ayqala ilin aw muaqatatin bi'adadin ma'lumin wa hiya ramadhanun kama sayati wa qalilu tashilan alal mukallafina faman kana minkum hina syuhudihi maridun aw ala safarin ay musafaron safarul qasri wa ajhadahu sawmu fi halaini fa aftara fa idatun fa alaihi iddatu ma aftara min ayyamin ukhra yasumuha badahu alladzina la yutiqunahu likabirin aw maradin la yurja bari'uhu fidyatun hiya ta'amu miskin ayaqdaru ma yaquluhu fi yaumihi wa huwa muddun min ghalibi qutil baladi likul yaumin wa fi qira'atin bi idhafati fidyatin wa hiya lil bayani wa qilala ghayra muqaddaratin wa kanu mukhayyarina fi sadaril islami baina sawmi wal fidyati thumma nasakha bita'ini sawmi biqaulihi faman syahida minkum syahra falyasum. Qala Ibnu Abbas ilal hamila wal murdi'a idza aftarata khaufan alal waladi fa innaha baqiyatun bila naskhin fi haqihima faman tatawwa'a khairan bi ziyadati alal qadril madhkuri fil fidyah fa huwa aytatawwa'u khairul lahu wa antasumu mubtada'un wa khabaruhu khairul lakum minal iftari wal fidyati in kuntum ta'lamun annahu khairul lakum faf'aluhu tilka al ayyam syahrul ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an minal wahyi mahfuzi ila sama'i dunya fi lailatul qadri min hudan halun hadian minad dalalati linnasi wa bayyinatin ayatan wadihatin minal huda ima yahdi ilal haqqi minal ahkam
mina al-furqani mimma yafruqu bainal haqqi wal batil faman syahida hadara minkumus syahra falyasum wa min kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra taqaddama mithluhu wa qarara li alla yatawahumu nasqatu bi ta'mimin min syahida yuridullahu bikumul yusra wa yuridukumul usra walidza abahin lakum fitru fil maradi wa safari walikauni dzalika fi ma'ana allati aydan li amri bisawmi atafun alaihi walitukmilu bitahfifi wa tashdidi iddah idata sawmi ramadana wa litukabbirullaha inda ikmaliha ala ma hadakum arsyadakum limu'alimi dinihi wala'allakum tashkurun Allah ala dhalik wa sa'ala jama'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam aqribu rabbuna fanunajihi amba'idun fanunadihi fa'anzil wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib minhum bil ilmi fa akhbarahum bidzalik ujibu da'watad da'i idza da'ani bi'inalati ma su'ila fal yastajibu li du'ai bi ta'atin wal yu'minu yudawamu al imani bil'allahum yarshudun yahtaduna wa hilalakum yatasyamir fatu bima'anal ifdoi ila nisaikum bil jima'i nuzula nasqal lima kana fi sadaril islami min tahrimihi wa tahrim mi akila wa syariba ba'dal isya hunna libasul lakum wa antum libasul lahun kinayatun an ta'anuqihima au ihtiyaji kulli minha ila sahibihi alimallahu annakum kuntum takhawununa anfusakum bil jima'i lailatas siyami wa qa'adzalika li umri wa ghairihi wa aitadaru ya nabi fataba alaikum qabala taubatikum wa afa ankum fal ana idza uhallalakum bashiruhunna jami'uhunna wabtaghu utlubu ma kataballahu lakum ay abahahu minal jima'i aw qadrihi minal waladi wa kulu washrabu laila kulahu hatta yatabayyana yazharu lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr ay sodiqi bayanul lil khayti abyadi wa bayanul aswada mahdzufun ay minal layli syubbiha ma yabdu minal bayadi wa ma yamutadu ma'ahu minal ghabshi bi khaytaini abyadin aw aswadin fil imtadadi Tsumma atimus siyam minal fajri ilal layl ay ila dukhulihi bi ghurubi syamsi wala tubashiruhunna ay nisa'akum wa antum akifun muqimuna binaitil i'tikafi fil masjid muta'allaqun bi'akifunna nuhiya liman kana yakhruju wa huwa mu'takifu fayujami'u imra'atuhu wa yu'awadu tilka al ahkamu al madhkuratun hududullah haddaha li'ibadihi liyaqafu indaha fala taqrabuha ablago man la ta'taduha al mu'abbaru bihi fi ayati ukhra kadzalika kama bayyana lakum ma dzukira yubayyinullahu ayatihi linnasi la'allahum yattaqun. 187 dihalalkan bagi kamu pada malam hari puasa berkencan dengan istri-istrimu. Maksudnya mencampuri mereka. Ayat ini turun menasahkan hukum yang berlaku di masa permulaan Islam berupa pengharaman mencampuri istri
Begitu pula diharamkan makan minum setelah waktu Isya. Mereka itu pakaian bagi kamu dan kamu pakaian bagi mereka. Kiasan bahwa mereka berdua saling bergantung dan saling membutuhkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui bahwa kamu akan berkhianat pada atau mengkhianati dirimu dengan melakukan jima atau hubungan suami istri pada malam hari puasa. Hal itu pernah terjadi atas diri Umar dan sahabat lainnya. Lalu ia segera memberitahukannya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Allah pun menerima tobatmu, yakni sebelum kamu bertobat dan dimaafkannya kamu. Maka sekarang karena telah dihalalkan bagimu, campurilah mereka itu, dan usahakanlah atau carilah apa-apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Artinya apa yang telah diperbolehkannya seperti bercampur atau mendapatkan anak dan makan minumlah sepanjang malam itu hingga nyata atau jelas bagimu benang putih dan benang hitam berupa fajar sidik sebagai penjelasan bagi benang putih. Sedangkan penjelasan bagi benang hitam dibuang, yaitu berupa malam hari. Fajar itu tak ubahnya seperti warna putih bercampur warna hitam yang memanjang dengan 2 buah garis berwarna putih dan hitam. Kemudian sempurnakanlah puasa itu dari waktu fajar sampai malam, maksudnya masuknya malam dengan terbenamnya matahari, dan janganlah kamu campuri mereka, maksudnya istri-istri kamu itu, sedang kamu beritikaf atau bermukim dengan niat iktikaf di dalam masjid-masjid. Seseorang yang beriktikaf dilarang keluar masjid untuk mencampuri istrinya lalu kembali lagi. Itulah yakni hukum-hukum yang telah disebutkan tadi, larangan-larangan Allah yang telah digariskannya bagi hamba-hambanya agar mereka tidak melanggarnya. Maka janganlah kami mendekatinya. Kalimat itu lebih mengesankan dari kalimat janganlah kamu melarangnya yang diucapkan pada ayat lain. Demikianlah sebagaimana telah dinyatakannya bagi kamu apa yang telah disebutkan itu. Allah menjelaskan ayat-ayatnya bagi manusia supaya mereka bertakwa. Maksudnya menjauhi larangannya. Sekian dari saya, atas kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.